Tes. Ini adalah pertanyaan pribadi saya selama bertahun-tahun sebenarnya, terkait dengan kenapa sih Indonesia dijadikan objek penelitian yang menarik bagi bangsa lain. Di studi-studi ilmu sosial misalkan, katakanlah sejarah ya, kita mengenal banyak nama seperti Ben Anderson, Peter Carey yang selama bertahun-tahun meneliti soal Diponegoro, kemudian ada Resing misalnya, yang kemudian itu menjadi patokan ketika kita bicara soal Indonesia. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi dan sejarahnya sebenarnya bagaimana sih? Gitu. Nah, dari sini saya akan mencoba untuk menguliknya berdasarkan referensi yang saya baca dan pengalaman-pengalaman pribadi serta asumsi pribadi terkait itu semua. Tiga buku yang kemudian ingin saya jadikan referensi: pertama bukunya Prof. Djoko Soekiman, Kebudayaan Indis judulnya. Yang kedua Andrew Ghosh, itu judulnya Belenggu Ilmu Pengetahuan, kalau tidak salah begitu ya. Kemudian Resing bukunya karena judulnya adalah Bukan 350 Tahun Dijajah. Jadi pada abad 17 gitu ya, ada dua orang saudagar yang dia tergabung dalam VOC gitu, namanya Rumpuis dan Valentine. Itu kemudian datang ke Hindia Belanda dan melihat betapa banyaknya kekayaan alam di Hindia Belanda. Lantas mereka kemudian bertanya kepada warga lokal. Ketika kemudian menemukan jawabannya, mereka menulis dan menerjemahkan semua yang mereka dapatkan ke bangsa-bangsa di Eropa. Dan yang sama-sama kita ketahui bahwa pada saat itu di Eropa sedang terjadi pergantian sistem di mana sains dan ilmu pengetahuan itu menjadi corong utama dari peradaban. Maka ketika menemukan tulisan-tulisan dua orang tadi yang dari VOC itu sangat menggembirakan bagi kalangan Eropa gitu. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel... Kemudian muncul peneliti-peneliti lain yang berbasis pada praksis di lapangan ya. Misalkan ada Alfred Wallace gitu, nama lain lagi misalkan Franz Junghun gitu, yang kemudian dia seorang dokter militer yang kemudian meneliti gunung-gunung di Jawa. Meskipun demikian, pada praktik di lapangan tidak sesederhana itu, tidak semata-mata untuk ilmu pengetahuan. Kan ketika Wallace dan Junghun melakukan penelitian, ternyata sebagian orang di VOC juga melakukan praktek-praktek kekerasan yang menjurus kepada kolonialisme gitu. Misalkan gini, yang terjadi di Jawa, kita mengenal adanya perang Diponegoro di tahun 1825 sampai 1830. Nah, kejadian itu persis terjadi ketika peneliti-peneliti itu juga mengeksplorasi alam di Jawa gitu. Jadi, kalau mau kita simpulkan sebenarnya antara praktek ilmu pengetahuan yang mereka jadikan objek dengan praktek kolonialisme dan disertai dengan kekerasan itu nyaris dekat keberadaannya. Puncak dari penelitian yang dilakukan oleh orang-orang Belanda ke Hindia Belanda pada waktu itu sebenarnya terjadi pada tahun 1853. Jadi pada waktu itu di Batavia ada sebuah pameran di mana isinya adalah menampilkan kekayaan-kekayaan alam yang ada di Hindia Belanda, termasuk produk-produk kerajinan tangan hasil olahan orang-orang lokal atau pribumi. Nah, pameran ini sebenarnya dimaksudkan sebagai titik tolak agar pemerintah Belanda itu melihat bahwasanya di Hindia Belanda itu murni kekayaan alamnya itu luar biasa. Harapan lain adalah
Ketika kemudian pemerintah Belanda kemudian mengetahui ini, maka bisa dijadikan objek untuk dieksplorasi lebih lanjut. Ini awal dari praktek kolonialisme yang kemudian merambah ke Hindia Belanda. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Awal paruh tahun 1900-an muncul kemudian di kalangan terdidik pribumi ada tuntutan agar kemudian mereka juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak kepada pemerintah kolonial. Pada waktu itu kan akses pendidikan memang sangat terbatas. Kaum-kaum elit saja yang kemudian bisa mendapatkan akses untuk belajar. Nah, salah satu organisasi yang kemudian menawarkan atau menuntut hal itu adalah Budi Utomo. Mereka kemudian menuntut kepada pihak kolonial agar didirikan juga sekolah-sekolah untuk pribumi. Organisasi ini sebenarnya lebih tepat dikatakan organisasi yang melakukan advokasi ya. Pada masa peralihan kekuasaan misalnya di era Soekarno begitu, peneliti dan penelitian di Indonesia juga perhatiannya masih dirasakan kurang. Karena kita sama-sama mengetahui pada waktu era Soekarno ini kondisi politik tidak cukup stabil gitu. Selain itu, para peneliti ini cenderung dijadikan teknokrat atau birokrat untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Belum ada kebebasan untuk melakukan penelitian, dan hal ini sebenarnya diteruskan di era kepemimpinan Soeharto. Pada waktu itu Soeharto berkebalikan dengan Soekarno gitu. Memang politik cukup stabil karena memang didesain untuk itu. Ekonomi juga mungkin dirasakan cukup stabil. Tetapi kemudian peneliti dan penelitian yang ada di Indonesia juga nyaris sama posisinya seperti yang terjadi di masa era Soekarno. Mereka cenderung dijadikan birokrat, teknokrat yang juga mendukung kepentingan-kepentingan pemerintah. Belum ada kebebasan yang berarti terkait dengan penelitian-penelitian ini. Kemudian situasi ini dijadikan modal berharga bagi peneliti-peneliti asing untuk datang ke Indonesia juga. Meskipun begitu, kita juga harus fair menilai bahwa pada masa kepemimpinan Soeharto ini banyak sekali didirikan sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar ya, dan juga beberapa perguruan tinggi. Kondisi sekarang sebenarnya juga tidak jauh berbeda. Meskipun ada beberapa perubahan ya, tetapi secara idealitanya peneliti dan penelitian di masa sekarang masih terantuk pada hal-hal yang sifatnya administratif dan kemampuan akses dana yang tidak memadai untuk melakukan penelitian. Ataupun jika ada, mereka kesulitan untuk mengaksesnya gitu. Contoh yang paling mudah itu ada di dosen sebenarnya. Kalau dosen itu kan dia punya tridharma perguruan tinggi. Ada penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Di tiga sisi ini yang paling menonjol justru bagian pengajarannya. Sehingga kemudian dosen yang tugasnya meneliti itu menjadi sangat kurang, apalagi ketika harus meneliti di lapangan, karena beban kerja dosen masih pada konsep pengajaran itu yang berada di kelas-kelas. Ini tentunya tidak menguntungkan dari proses penelitian yang ada di Indonesia. Jika dosen lebih banyak di kelas, imbasnya adalah mereka kemudian tidak melakukan penelitian di lapangan. Ini yang menjadi buruk sebenarnya bagi proses-proses penelitian di Indonesia. Dan ukuran sukses tidaknya seorang dosen diambil dari apakah dia banyak mengajar atau tidak. Sebenarnya kalau hal ini kemudian dijadikan tolok ukur, sangat tidak menguntungkan karena perkembangan teknologi informasi itu kan semakin cepat. Mahasiswa atau peserta didik itu jauh lebih mudah menemukan apa yang dia bisa baca dan apa yang kemudian dia harus lihat gitu. Sementara kalau dosen mengajar dan hanya berbasis pada teori yang ada di buku, itu juga ibaratnya mengulang, karena mahasiswa dan peserta didik sudah jauh lebih kompeten ketika menilai dan mencari informasi, terutama di internet. Situasi ini sebenarnya tidak menguntungkan karena kemudian dosen menjadi kehilangan tempat. Kalau basisnya adalah pengajaran versi teori di buku, maka dia kehilangan praktek-praktek yang ada di lapangan. Situasi ini yang kemudian lagi-lagi
menjadikan peneliti-peneliti asing lebih mudah masuk ke Indonesia karena basis penelitian mereka praktek-praktek lapangan gitu. Yang secara anehnya kemudian itu dijadikan bahan penelitian, dijadikan buku, dan kemudian dikonsumsi oleh dosen-dosen kita dan mahasiswa kita dan juga peserta didik kita. Selain faktor-faktor tadi, keragaman suku, budaya, dan agama di Indonesia cukup menarik perhatian para peneliti asing. Karena apa? Di situ terjadi proses akulturasi, baik yang menimbulkan konflik atau tidak. Contohnya begini, dari segi arsitektur saja ya. Misalkan ada tempat ibadah muslim yang kemudian mempunyai corak atau arsitektur Tionghoa misalkan. Ini kan menarik. Masih berkaitan dengan arsitektur, peninggalan-peninggalan arsitektur Belanda yang masih dipertahankan di Indonesia itu juga bisa menjadi objek penelitian yang cukup menarik. Bisa jadi kita selaku warga yang melihat itu, selaku orang yang melihat itu menganggap hal itu sebagai hal yang biasa. Tetapi bagi para peneliti asing itu menjadi hal yang cukup menggembirakan dan cukup mudah untuk dijadikan objek penelitian karena menarik. Ketertarikan ini terutama untuk melihat bagaimana sebuah negara menjadi pusat peradaban dan bagaimana peradaban itu kemudian berkembang. Nah, ini yang kadang-kadang bagi peneliti kita, dosen kita itu bukan menjadi perhatian yang signifikan. Hal ini tentu saja kurang menggembirakan, bisa jadi akan membuat mandek proses penelitian yang sebenarnya bisa kemudian penelitian itu ditransformasikan ke ruang-ruang didik, ruang-ruang pendidikan. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan dari deskripsi yang dipaparkan sebelumnya, kita mengetahui bahwa ada faktor eksternal dan internal yang menjadi penyebab kenapa kemudian Indonesia menjadi objek penelitian yang cukup berharga. Kalau dari faktor eksternal yaitu bahwa kemudian pada dari sejarahnya praktek ilmu pengetahuan dan kolonialisme itu menjadi sangat dekat, yang itu dipraktekkan oleh VOC yang kemudian bertransformasi menjadi pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, di dalam negeri sendiri dukungan untuk melakukan penelitian juga masih sangat kurang. Nah, jika memungkinkan, hal-hal tersebut harus kemudian menjadi perhatian bagi pemerintah agar kemudian dosen dan peneliti itu jauh lebih mudah melakukan penelitian terapan. Salah satu yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah kebijakan pemerintah terkait beban kerja dosen. Jadi mungkin penelitian itu harus menjadi tujuan utama selain pengajaran dan tidak lagi berkutat pada sifat dan sikap yang administratif.